Seberapa peduli atau seberapa cinta Pak Awi dengan wilayah ini, khususnya Kota Palu domisili Pak Awi, sehingga Pak Awi mau mengorbankan begitu banyak materi maupun tenaga? Apa kalau mau dibilang cinta sih sudah bukan mencintai lagi, tapi sudah menyatu. Saudaraku, saya ini tidak punya darah Kaili, saya keturunan Tionghoa, ya kan? Kenapa saya dimasukkan, dipercaya menjadi pengurus Forum Pemuda Kaili? Kata-katanya itu sangat saya ingat sampai saat ini dan sangat mengena. Sederhana aja dibilang, Pak Awi bukan keturunan Kaili, tapi Pak Awi yang membangun Kota Palu. Lagi di podcast Palu sama saya Roni Sandi, dan kali ini tamu kita adalah seorang pengusaha, siapa yang tidak kenal dengan Pak Wijaya Chandra. Pak Wijaya Chandra atau akrab dipanggil dengan Ko Awi. Apa kabar nih Ko Awi? Baik, saudara Roni, sehat selalu. Baik, dan sore hari ini kita ada di kolam Millennium Water Park. Ini adalah salah satu usaha dari Pak Wijaya Chandra, dan ini adalah kolam barunya. Kita berada di suasana kolam baru yang asri begitu ya. Dan kali ini kita akan diskusi ringan tapi berisi. Nah, kita akan banyak bercerita tentang kita lebih dekat lah sama Ko Awi. Ko Awi ini sebenarnya siapa sih? Ingin tahu lebih dekat Ko Awi, dan waktunya hari ini adalah kita diskusi podcast pada sore hari ini. Baik, Ko Awi, saya ingin di awal podcast kita hari ini Iya. mau tahu profil singkat Ko Awi begitu. Mungkin perjalanan awal Ko Awi membangun bisnis, atau bisa juga untuk sekolah di mana awalnya, kemudian di Palu begitu, orang tua memang sudah di sini atau seperti apa? Silakan. Ya, baik. Makasih saudara Roni, juga Pak pemirsa yang saya hormati. Jadi saya sekolah waktu SMP, SMA itu di kota Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, Surabaya. Waktu itu Surabaya, saya sekolah di SMP dan SMA Petra, Surabaya. Jadi kebetulan di sana juga saya punya hobi itu olahraga fitness dan berenang. Nah, jadi karena hobi itulah ketika saya mulai selesai dari sekolah saya balik ke Palu. Kebetulan untuk membantu orang tua saya, waktu itu pekerjaannya cukup menumpuk. Tapi kekurangan tenaga, jadi saya putuskan sebagai anak tertua saya untuk pulang ke Palu untuk bisa membantu orang tua saya yang kebetulan juga punya sebuah toko dan juga sedang membangun perumahan. Itu. Jadi ketika sudah pulang ke Palu, saya meneruskan hobi saya itu. Kebetulan di Palu saya lihat untuk fitness dan kolam renang belum ada yang representatif untuk kami nikmati. Nah, saya bangunlah gym waktu itu. Gym saya bangun tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Jadi yang kecantik itu 1999. Ya. Nah, Water Park itu saya mulai bangun tahun 2008 kalau salah. Jadi dua-dua itu dibangun. Gym saya waktu itu diresmikan oleh Bapak Gubernur waktu itu, almarhum Pak Prof. Aminuddin Nurlende. Nah, Water Park saya juga syukur saya diresmikan oleh Bapak Habib Paliuju. Dua gubernur. Nah, dua gubernur resmikan. Ya, sekarang dengan kondisi yang ada seperti kita saat ini, kita sedang berada di tengah-tengah Water Park saya. Tentunya kita bisnis ini untuk olahraga dan jasa. Basicnya. Walaupun ada usaha juga yang lain di bidang supplier atau distributor bahan bangunan, mobil material. Nah, tentunya hal itu menjadi basic bisnis saya, dan saat ini terus saya kembangkan, saya tambah fasilitasnya dan lain-lain supaya nama jasa itu ya harus ada inovasi. Kita tidak boleh jasa itu cuma konstan itu saja, karena konsumen itu akan jenuh. Ya kan? Jadi saya juga perkembangan Kota Palu menjadi kota transit, kota bisa menjadi kota wisata ke depannya. Tentu karena daerah-daerah lain kan
pada saat hari Sabtu Minggu semua pada datang ke Palu, baik kuliner dan lain-lain. Jadi saya juga ada membuka Mangandi, food court di tempat makan-makan. Itu di situ kami bina juga UMKM kecil, ya, supaya mereka juga bisa hidup sama-sama. Itu mungkin sedikit profil singkat saya. Berarti bisnis kolam renang bisa dibilang bisnis kolam renang pertama yang konsep modern begitu ya di Kota Palu? Iya, konsep modern tapi dia konsepnya natural. Jadi kolam saya bisa dilihat tidak ada yang model kotak. Ya, makanya kita bukan mencari kolam untuk prestasi, untuk olahraga, tapi untuk rekreasi. Makanya yang datang sini kadang lengkap dari kakek, nenek sampai anak cucunya, segala umur, segala usia. Jadi itu segmen saya. Jadi kita bisa memberikan hiburan kepada segala segmen usia. Tentunya bisa membahagiakan anak-anak itu adalah sebuah berkat juga kan. Karena ya saat ini kan anak-anak kadang-kadang kalau dia tidak punya tempat untuk melampiaskan energinya dengan mencari ikon-ikon yang sifatnya bisa mengolah otak kiri otak kanannya, ya kan. Nah, kan sekarang generasi muda cuma sibuk dengan HP. Nah, justru sana ini gunanya itu untuk menyeimbangkan apa yang ada supaya anak-anak itu terbentuk juga karakternya. Dia bisa mencintai alam karena suasana tempat saya natural kayak di tengah alam, ya kan. Dia juga bisa sama-sama dekat dengan orang tuanya dalam kebahagiaan. Nah, itu juga membentuk karakter kan, secara tidak langsung. Jadi usaha pun harus punya soul, punya jiwa, ya kan, punya manfaat, bukan cuma manfaat ekonomi, tapi juga manfaat kepada konsumennya, ya kan, sama fitness juga begitu. Kita punya fitness itu tujuannya itu apa? Ya menyehatkan masyarakat dulu, ya kan. Terbukti pasca COVID kemarin itu malah luar biasa. Sekarang antusias members itu untuk latihan karena mereka sadar kesehatan betul-betul harta utama, ya kan? Bukan cuma harta utama, jiwa itu, ya kan? Nah, jadi itu yang membuat saya punya konsep-konsep usaha itu, dasar dari pemikiran saya untuk membentuk usaha-usaha itu. Iya, Kak Awi ini kan sudah dikenal pengusaha begitu. Ada beberapa usaha yang sudah dijalani. Kemudian saya juga mendapatkan informasi begitu ya, bahwa Kak Awi ini juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial begitu. Dia aktif beberapa aksi-aksi kemanusiaan kemarin. Apa yang membuat Kak Awi mau peduli dengan aksi sosial dan aksi kemanusiaan? Padahal Kak Awi ini kan pebisnis itu sibuk begitu kan, membagi waktunya itu seperti apa begitu? Kenapa mau tertarik, mau terlibat di aksi kemanusiaan? Jadi saudara Roni dan pemirsa sekalian, saya ini cuma mengikuti prinsip daripada air, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi mengalir itu kita tidak harus melalui bendungan, tidak harus melawan arus, tidak harus melawan batu-batuan, tapi kita mengalir di antara celah-celah tanpa beban, dan itu mengalir secara natural. Saya turun bukan cuma pasca gempa, bukan cuma pasca kemarin penyakit COVID. Sebelum-belumnya pun sudah banyak kegiatan sosial kami adakan. Baik ada banjir, ada bencana alam di mana, ada kebakaran, ada sahabat-sahabat kita yang menderita karena situasi alam maupun karena bencana yang tidak bisa terhindari. Itu kami turun langsung. Kami ajak teman-teman, mari kita bersumbangsi, kita donasikan kepada mereka, kita bantu semaksimal mungkin. Ya, prinsipnya kita cuma satu, bahwa berkat utama itu adalah kita membantu manusia yang membutuhkan, sesama manusia yang membutuhkan. Karena itulah nilai kemanusiaan di situ. Tanpa melihat siapa Anda, siapa saya, apa latar belakang ada. Yang penting kalau dia lapar, kita terus makan. Kalau dia menderita, ya kita bantu supaya dia menghilangkan penderitaannya. Nah, demikian juga waktu gempa, itu berlangsung alami dan natural saja. Buktinya, selain saya bisa membantu secara kebutuhan fisik, saya juga bisa membantu membangun beberapa tempat ibadah. Dari bantuan-bantuan yang dipercayakan kepada posko kami, bahkan juga Huntap. Nah, jadi poin saya itu dipercayakan, artinya bantuan-bantuan ini dari organisasi kayak
juga World Center Kitchen, Alpha Omega. Oke. Juga ada yayasan usaha kayak apa, Buddha Suci, YPPSC TV Indonesia, ya kan, dan beberapa organisasi besar lainnya, termasuk SMTI yang kami pegang, itu mempercayakan posko kami waktu itu. Posko saya dirikan waktu itu namanya Posko Milenium Palu Bangkit. Yang sudah kita bergerak, bertanggung jawab, dan bisa mempertanggungjawabkan semua bentuk bantuan, baik itu fisik maupun pembangunan. Ya kan, kami bisa bangun sekolah, tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo, ya kan. Kami juga membangun beberapa prasarana umum. Kami juga membagikan perahu. Nah, jadi kami juga menyelesaikan beberapa program untuk trauma healing. Nah, jadi lengkap di posko kami. Bahkan waktu 3 bulan 4 bulan awal bencana, kami bekerja sama dengan tim Dr. Syah. Itu dengan kapalnya datang, dengan tim pengobatannya hampir 30 anak kedokteran yang masih muda-muda. Tapi saya katakan mereka memang betul-betul punya jiwa mulia. 3 bulan setengah maka saya di Palu mengobati hampir 10.000 masyarakat Kota Palu, dan semuanya gratis. Itu kami backup, itu kami backup butuh apa, ya misalnya kapalnya olinya kan dia pakai genset, nah, jalan terus kan, olinya apa perlu ganti, kami siapkan olinya. Nah, jadi itu semua spontan. Saya punya grup dengan teman-teman PSMTI dan lain-lain. Hari ini kami butuh oli, tak datang oli berapa galon, ya kan. Hari ini kami butuh tenda, datang. Jadi seakan-akan kita meminta kepada sahabat-sahabat itu secara spontan tuh mereka sama-sama karena sudah sejiwa, dan ini bukan dibuat-buat. Ya, kayak saya katakan tadi, kita mengalir, ya kan, tenang, sejuk. Yang penting kita menyesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Ada bencana alam, kebutuhannya apa, kita analisa dulu. Jangan kita mau sesuatu yang sia-sia juga. Harus tepat sasaran. Nah, kadang kami jumlah juga, sama waktu COVID. Kami membantu teman-teman yang karantina mandiri. Kami bantu baik vitamin, masker, bahkan air galon. Nah, itu kami kasih air galon. Bahkan kalau habis galonnya dia mau isi ulang boleh. Oksigen juga. Oksigen juga. Nah, jadi air galon pun itu kita sterilisasi juga. Apalagi oksigen. Itu waktu itu puncaknya itu semua betul-betul itu adalah nyawa. Ya kan? Bukan orang bilang tidak ada sesak pakai jam kerja. Sampai jam 2 jam 3 subuh pun ketika mereka butuh, staf saya standby. Pada waktu itu usaha saya tutup. Sampai 2-3 bulan kan, karena perintah pemerintah kita ikuti, tapi ya staf saya memang kalian tetap masuk. Saya masih punya cadangan juga untuk menghidupi kalian. Tapi mari kita sama-sama berbuat baik lagi. Baik, karena sudah terbentuk tim saya itu dari cikal bakal awal sejak bencana sampai dengan COVID. Jadi ini berbuat baik itu sudah kayak apa? Nafas hidup. Bukan sesuatu kayak orang mau jadi lifestyle atau apa. Saya mengalir saja. Ya kan? Saya anggap itu berkat karena terbukti nyata. Setelah kita berbuat baik pun rezeki kita tidak pernah kurang. Kesehatan kita selalu baik. Dan tim saya selalu terlindungi, tidak ada yang sakit, tidak ada juga celaka atau apa. Itu secara bukti nyata. Kalau kita bilang tadi bahwa perbuatan baik, menanam kebajikan di lahan yang subur, pasti menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, itu sih simpel sih, sederhananya bagaimana kita berproses waktu itu dari posko-posko bencana alam sampai dengan bencana COVID, bahkan bencana alam tempat lain pun di Mamuju, di Luwu, di di Bangga. Nah, itu semua kami sempat menanam kebajikan di situ. Itu kurang lebih, saudara. Tapi saya masih mau ke masalah kemanusiaan ini, khusus untuk kegiatan-kegiatan sosial. Seberapa peduli atau seberapa cinta Pak Awi dengan wilayah ini, khususnya Kota Palu, domisili Pak Awi, sehingga Pak Awi mau mengorbankan begitu banyak materi maupun tenaga? Bisakah kita berbagi Pak Awi, bisa ke penonton kita nantinya bahwa? Baik, terima kasih. Jadi sederhana, saya ingat terus ini kata-kata teman saya waktu saya dimasukkan dalam forum pemuda Kaili. Saya bilang, saudaraku, saya ini tidak punya darah Kaili, saya keturunan Tionghoa, ya kan? Kenapa saya dimasukkan, dipercaya menjadi pengurus forum pemuda Kaili? Kata-katanya itu sangat saya ingat sampai saat ini dan sangat mengena.
sederhana aja dibilang. Pak Awi bukan keturunan KRI, tapi Pak Awi yang membangun Kota Palu, sehingga punya identitas, punya makna, dan punya apa namanya ikon lah. Oke. Ya kan, kayak Millennium ini kan sudah menjadi ikon. Oke. Orang luar kota datang ke berwisata taunya Millennium. Oke. Ya kan, berarti kan itu menciptakan image politik, image positif. Iya. Ya kan, waktu Bapak Rusdi Bastura masih Bapak Wali Kota kita, beliau datang ikut, waktu saya undang beliau lagi Jakarta, resmian kolom saya, besoknya beliau datang, boleh ajak wartawan, katakan ini Kota Palu aman. Ya kan, kita mau menciptakan image Kota Palu aman dan bisa ada investor yang masuk. Ya kan, jadi kalau mau dibilang cinta sih sudah bukan mencintai lagi, tapi sudah menyatu. Dan teman-teman masyarakat KRI ini sudah jadi bagian daripada masyarakat KRI. Bahkan pertemuan adat KRI pertama se-Kota Palu, se-Sulawesi Tengah, itu pertama tempat saya. Pertama dibikin tempat saya selama 3 hari berturut-turut. Saya siapkan tempat dan fasilitas untuk acara itu. Ya kan? Jadi kalau saya tidak ada kepedulian, ya buat apa saya mensupport hal-hal yang punya manfaat seperti itu kan? Nah, jadi kalau dia mencintai, mungkin sudah menyatu lebih tepatnya. Silakan tokai ini. Nah. Jadi sudah menyatu dengan budaya masyarakatnya. Ya. Bahwa Palu ini sudah menjadi sudah membangun kota ini. Ya, bagian dari Kota Palu. Nah, bahkan saya pernah diskusi sama salah satu pemimpin juga Bapak Ketua Daerah waktu itu. Saya katakan saya punya konsep membangun KRI Land. Oke. Nah, itu tetap masih ada dalam konsep saya rencana itu. Jadi tahap berikutnya akan ada KRI Land yang menyatu dengan lokasi saya ini. Oke. Nah, cuma saya lagi mengatur master plan-nya. Siap. Untuk itu ke depannya. Jadi di situ ada semua simbol-simbol etnis KRI, juga ikon-ikon Sulawesi Tengah, kayak patung megalitikum dan lain-lain itu. Nah, jadi ketika orang masuk di sini ada semacam akulturasi budaya. Ya kan, dinamis dan dinamika penyatuan aneka ragam budaya dan suku yang punya nilai jual secara grafi dan sejarah. Ya kan, jadi bisa kita ambil contoh kayak kita di tengah-tengah patung sio-sio ini pendidikan Tionghoa. Tapi di sisi depan sudah ada gapura etnis Bali. Ya kan? Nah, jadi sekarang tinggal etnis tuan rumah. Punya ikon yang rencana saya akan ke depan untuk kembangkan gitu, Pak. Siap. Pak Awi, kita sudah tadi berdiskusi soal profil Pak Awi menjadi pengusaha, kemudian profil pendidikan sekolah Pak Awi, kemudian membangun usaha. Saya agak sedikit istilahnya membelok sedikit pertanyaan saya. Kalau pemirsa melihat Pak Awi memakai baju Perindo, tentu ini adalah bagian jelang tahun politik 2024 begitu kan. Tapi pertanyaan saya, Pak Awi ini kan sudah istilahnya sudah memiliki banyak hal begitu. Secara materi bisa dibilang mencukupi lah. Kemudian keluarga juga baik, bahagia, kemudian punya banyak aset begitu. Kemudian Ko Awi informasinya mau maju pada kontestasi politik calon legislatif nanti rencananya di Dapil Neraka ini, Kota Palu disebut Dapil Neraka untuk DPR provinsi, provinsi. Nah, pertanyaan saya, Ko Awi, kenapa Ko Awi mau terjun ke politik? Karena seperti saya bilang tadi, Ko Awi ini sudah berada di zona nyaman sebenarnya. Apa yang membuat Ko Awi mau terjun ke politik gitu? Iya, baik, mungkin terima kasih Oni. Ini sebetulnya pertanyaan yang buat saya sedikit menantang, tapi juga sebetulnya sederhana. Saya. Jadi saya prinsipnya selama ini saya sudah berkarya di masyarakat. Seperti tadi saya seorang pengusaha, saya juga di bidang olahraga, punya fitness, saya juga membina atlet yang sudah dari juara PON
Asia maupun dunia. Oke. Nah, saya juga membina di Majelis Keagamaan sudah hampir 20 tahun lebih, dan saya juga punya tim kebudayaan dari generasi mudanya, Koko Cici, termasuk tim Barongsai, Ganaga, ya kan? Dan saya juga di sosial, ya mungkin sudah saya paparkan tadi, saya ada PSMTI, saya juga punya Rumah Merah Putih, ya kan? Saya juga aktif di beberapa organisasi sosial lainnya yang ada di Kota Palu, termasuk Lions Club dan lain-lain. Tentu dari semua dunia ini, dunia politik yang belum tersentuh sama sekali. Siap. Nah, tentunya saya berpikir sederhana, saudara Roni. Ketika kita berada di luar sistem, kita sudah bisa berbuat untuk masyarakat, baik Kota Palu, bahkan daerah lain, dalam konteks kemanusiaan ya. Tapi juga memberikan prestasi untuk Sulawesi Tengah, ya kan? Tapi kami juga membangun perekonomian Kota Palu. Kami juga membayar pajak, ya kan? Ya, banyak teman-teman tanya, apa yang kau cari lagi? Ya, sama. Saya juga bertanya sekali. Nah, jadi banyak apa yang kau cari lagi? Saya bilang, ya kalau Anda sudah menganalisa semua itu, saya tanya ke mereka, apakah Anda kalau di posisi saya masih mau mencari hal lain lagi? Ya kan? Istilahnya untuk berkarya untuk rakyat melalui dewan, ya kan? Ya, tentu itulah yang menjadi dorongan hati kecil saya. Mau berbuat untuk masyarakat. Buat lebih untuk masyarakat melalui legislatif. Ya kan? Jadi kalau ditanya visi misimu apa? Saya tidak punya visi misi. Saya setuju, karena anggota DPR tidak punya visi misi. Ya kan? Tapi kan saya punya karya. Ya kan? Kenapa begitu? Saya sudah berbuat dulu bahwa saya mencalonkan dia menjadi anggota dewan. Kalau visi misi itu kan berarti berjanji dulu. Berjanji, saya kalau jadi saya akan berbuat A, B, C, D. Nah, sekarang saya sudah punya A, B, C, D. Masyarakat menilai pantas saya ini dipilih untuk mewakili masyarakat sekalian, aspirasi sekalian, atau belum cukup modal saya. Tapi apapun yang terjadi, saya selalu katakan, saya tidak mengejar kedudukan, saya juga tidak mengejar materi. Saya mengalir kayak air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ketika sampai di bawah pun dia akan menguap, mulai ulang jadi awan, akan kembali ke tempat yang tinggi ulang dan mengalir lagi. Itu kan siklusnya air. Ya kan? Jadi kita mengalir saja, mengalir dan berproses terus. Yang penting perbuatan kebajikan yang sudah menjadi basic daripada saya tidak akan berubah. Baik nanti saya duduk dalam dewan, walaupun saya tidak duduk dalam dewan. Tidak ada yang berubah nanti. Tidak akan berubah. Inilah seorang Awi, inilah seorang Wijaya Chandra. Apa adanya, beginilah saya, kurang lebihnya, ya kan? Saya sudah diskusi beberapa mahasiswa yang sangat tertarik dengan konsep saya, dan saya sampaikan. Dan mereka ternyata sangat sepakat dengan saya pandangannya. Dia bilang, ya ini adalah realita, bukan masih janji-janji. Ya kan? Jadi itu doang hati nurani. Mudah-mudahan masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah mempercayakan saya bisa berkarya lebih dalam legislatif untuk membantu bidang ekonomi, sosial terutama, kemasyarakatan, ya kan, generasi muda kita, ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya kan, maupun prestasi olahraga yang memang selama ini sudah saya kelola, sudah digeluti. Itu bisa lebih maksimal kan? Baik. Nah, itu tujuan saya. Menarik sekali nih pemirsa. Kalau kita diskusi dengan Ko Awi ini 1 jam tidak cukup, Ko. Tapi kita dibatasi oleh waktu, dan mungkin lain waktu kita akan bahas persoalan-persoalan baru, tema-tema terbaru nanti yang mungkin kita akan bahas lebih jauh. Nah, saya ingin Ko Awi di akhir podcast kita hari ini, saya ingin Ko Awi menyampaikan semacam pesan begitu, atau harapan gitu kan, khususnya untuk kita warga Kota Palu, bisa milenial, bisa masyarakat secara umum. Apa yang Ko Awi mau sampaikan begitu?
Baik, terima kasih Roni. Jadi pesan saya dan kesan saya bersyukur dilahirkan di tanah KID yang luar biasa ini. Tentunya di tengah rasa syukur ini saya ingin berkarya. Karya saya sudah saya buktikan, sudah saya kerjakan dengan hati nurani saya, dengan pemikiran yang positif, dengan semangat saya, jatuh bangun saya. Mari sama-sama dengan masyarakat Kota Palu kita bangun Kota Palu ke depan lebih baik lagi, ya, dari, oleh, dan untuk Anda, ya kan? Tentu yang punya Kota Palu adalah kita semua, ya, kepedulian kita, semangat kita, ya kan, tujuan dan mimpi-mimpi kita itu harus kita kejar, ya. Jangan cuma sekedar bermimpi, bangun tidur, udah lupa. Oke. Tidak menemui sebuah langkah, tidak ada sebuah langkah, tidak ada sebuah rencana kerja, tidak ada sebuah program, dan tidak mau mencoba. Oke. Ya kan? Apalagi generasi milenial, generasi muda. Masa depan ada di tangan Anda sendiri. Ya kan? Karena kalau Anda selalu, posisi tangan Anda selalu di bawah, maka itu sangat tidak bernilai. Tapi kalau tangan kita selalu di atas dan kita punya semangat, punya kinerja, ya kan, dan tetap yakin dan minta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, itu akan membuka semua jalan potensi yang ada. Saya terbuka untuk diskusi, dan saya lagi berterima kasih kepada keberagaman di kota tercinta saya, Kota Palu ini, di mana kita bisa membaur, bisa sama-sama tanpa adanya sekat-sekat. Siap. Nah, itulah ya bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Oke. Baik sekali, Pak Wijaya Chandra, untuk podcast atau diskusi bermanfaat kita pada sore hari ini. Dan kita akan kembali lagi dengan narasumber lainnya nanti di podcast berikutnya. Dan kita akan terus membangun Kota Palu seperti yang disampaikan Pak Awi, untuk bersama-sama membangun Kota Palu dari segala aspek, karena kita juga adalah warga Palu. Begitu ya, Pak Awi? Baik, terima kasih. Saya akhiri, saya Roni Sandi Palu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai baku dapat lagi. Tabe.